Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadrat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. فنستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Tadi malam sudah dijelaskan tentang ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang maknanya jelas mengarah kepada apa? Kepada perintah atau kepada larangan. Ayat-ayat muhkamat itu memberikan perintah kepada kita untuk mendidik diri kita, mendidik zahir kita, mendidik batin kita. Seperti gerakan sholat yang mesti terdiri dari dimensi zahir, gerakan jasad, dan juga dimensi batin, yaitu adanya konsentrasi atau kehusyukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara ayat-ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang samar maknanya, yang hanya Allah yang tahu maknanya yang hakiki, itu akan mendorong kita untuk memiliki kemakrifatan, untuk menyelami dunia hakikat, untuk memiliki perilaku yang penuh dengan kebijaksanaan. Nah, di antara
orang-orang yang berhadapan dengan Al-Quran itu, di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka juga ada yang tidak beriman. Di antara orang-orang itu ada yang mengikuti Al-Quran, di antara mereka juga ada yang mengingkari Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu menjadi perantara bagi orang-orang untuk mendapatkan petunjuk, juga menjadi sarana bagi orang-orang untuk terlempar jauh dari Allah Ta'ala karena mengedepankan adanya kekufuran. Nah sekarang, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina, maka adapun orang-orang, fi qulubihim, ialah di dalam hati mereka, zaighun, adapun kecondongan, mailun, kecondongan, wa'adulun, dan kecondongan, antariqil haqqi, dari jalan kebenaran. Jadi ya, mailun an, ya, itu berarti menjauh. Berarti menjauh dari adanya kebenaran. Jadi ada orang-orang yang ketika berhadapan dengan Al-Quran bukan dijadikan kesempatan untuk mendapatkan kebenaran, tapi malah justru memperlihatkan diri menjauh dari kebenaran. Jadi ada orang-orang yang hati mereka itu bukan saja tidak memiliki kesiapan untuk mengikuti Al-Quran, tapi menolak. Jadi di antara mereka yang di dalam hati mereka itu ada kegandrungan, ada kecondongan menjauh dari kebenaran, al-jami', yang mencakup bainal zahir, di antara dimensi zahir wal batin dan dimensi batin, fayatabi'una, maka mengikuti itu mereka ma pada sesuatu, tasyabah, yang samar itu ma minhu, dari itu Quran, wa yadrakuna, dan meninggalkan itu mereka al-imtithal, kepada melaksanakan bimuhkamatihi, terhadap ayat-ayat muhkamat, jahlan, karena bodoh, wa inadan, dan karena menentang. Jadi ya, orang-orang yang di dalam hatinya itu terdapat karat, maka mereka itu sama sekali tidak gubris terhadap adanya perintah Quran, gak gubris. Jadi mereka tidak melaksanakan adanya perintah-perintah itu, padahal jelas bahwa perintah-perintah itu, satu, datangnya dari Rabbul Alamin, yang kedua, perintah-perintah itu di dalamnya terkandung keselamatan dan kebahagiaan. Jadi tidaklah sesuatu diperintahkan oleh Allah Ta'ala kecuali di dalam sesuatu itu ada keselamatan bagi kita. Tidaklah sesuatu diperintahkan kepada kita kecuali di dalam sesuatu itu ada kebahagiaan untuk diri kita. Jadi ketika Allah Ta'ala memerintahkan, pastikan itu untuk keberuntungan kita. Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu karena Allah menginginkan sesuatu lewat adanya perintah itu. Jadi tidak pernah Allah memerintahkan sesuatu untuk mengambil keuntungan dari adanya perintah. Itu enggak pernah. Setiap perintah itu menguntungkan orang-orang yang melaksanakannya. Sama dengan misalnya larangan. Kenapa dilarang ini dan itu? Karena di dalam larangan itu ada hal-hal berbahaya bagi diri kita. Jadi kalau Allah Ta'ala melarang, itu mutlak atas nama kasih sayang kepada kita. Sebagaimana kalau Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, murni juga atas nama kasih sayang. Beda ya dengan orang memerintah orang lain. Boleh jadi yang memerintah itu mengambil keuntungan, boleh jadi juga yang diperintah itu dirugikan. Atau orang melarang orang lain, boleh jadi larangan itu menguntungkan orang yang melarang ini, dan pada saat yang bersamaan justru merugikan orang yang dilarang.
Tidak demikian kalau perintah dan larangan itu munculnya dari Allah Ta'ala. Semuanya untuk keberuntungan diri kita. Nah, pengejauhan tahan dari kehadiran Allah Ta'ala yang paling lengkap, Kanjeng Rasul Muhammad SAW, jelas. Nabiyunal amirun nahi. Jadi ya, Nabi kita itu adalah orang yang memerintahkan, orang yang melarang. Memerintahkan karena kasih sayang kepada kita, melarang juga karena kasih sayang kepada kita. Karena itu fala ahadun abarra minhu fi qaulillah wala na'ami. Jadi tidak ada siapapun yang lebih baik dibandingkan Rasulullah ketika mengatakan tidak boleh, ketika mengatakan iya atau harus dikerjakan. Tidak ada yang lebih baik ketimbang iya dan tidaknya Rasul. Iya dan tidaknya Rasul menguntungkan kita umatnya. Sama dengan iya dan tidaknya Allah, perintah dan larangannya Allah Ta'ala menguntungkan kita hamba-hambanya. Allah sendiri tidak ambil keuntungan dari itu. Jadi inilah mutlaknya kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita dengan diturunkannya Al-Quran. Nah, sementara orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit, ada kecondongan kepada kebatilan, sengaja menolak, sengaja menentang. Karena itu la ta'jaban li hasudin, jangan kau kaget, jangan kau takjub terhadap orang yang penuh dengki. Rohayunggiruha, orang yang penuh dengki itu mengingkari ayat Quran. Wah, ini enggak benar, ini enggak benar, pasti ini karangannya Muhammad, atau ini merupakan cerita-cerita orang terdahulu, enggak benar. Padahal wa huwa ainul hadzikil fahimi, orang yang penuh dengki itu adalah orang yang cerdas, penuh dengan pemahaman. Maka dapat disimpulkan, tidak selamanya cerdas dan pandai itu berkorelasi dengan kepatuhan. Tidak selamanya. Ada kalanya cerdas dan pintar itu justru bersekongkol dengan pengingkaran. Itulah sebabnya ya, tidak setiap orang yang bisa menjelaskan mengamalkan apa yang dijelaskan. Tidak semuanya. Jadi yang menjelaskan itu harus berjerih payah juga untuk mengamalkan apa yang dijelaskan. Kalau tidak, omong kosong gitu. Omong kosong. Kalau omong kosong, besar siksanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabura maqtan antaqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah Ta'ala kalau kalian itu hanya bisa mengatakan dan tak mengamalkan. Wow, makanya nggak enak itu sebenarnya. Orang menyampaikan kebenaran itu memiliki beban yang lebih berat, yaitu harus mengamalkan apa yang disampaikan. Nah, kalau tidak, wah, masuk dalam kategori fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubatil wasan. Orang yang alim dan tidak mengamalkan ilmunya disiksa oleh Allah sebelum para penyembah berhala disiksa. Nggak enak-enakan. Nanti sok bijak, mbok gini, mbok gitu. Dia sendiri enggak ngapa-ngapain. Walam ya'lamu, dan tidak mengetahui mereka itu alladzina annal wusula, kepada sesungguhnya sampai ilal ma'arif, kepada ma'rifat wal haqa'iq, dan hakikat innama tunalu, hanya saja diperoleh itu ma'rifat dan hakikat itu bitahdzibiz zahir, dengan mendidik dimensi zahir kita, bimtithalil muhkamat, dengan melaksanakan ayat-ayat muhkamat. Jadi ya, untuk sampai kepada ma'rifat, sampai kepada kenal dan akrab dengan Allah Ta'ala, badan kita ini harus dididik. Bukan hanya hati kita dan akal kita, renungan kita, badan harus dididik. Harus dididik. Misalnya didik gimana? Misalnya disiplin di dalam melaksanakan sholat. Sholat 5 waktu itu kan ada waktunya. Jangan sampai keluar dari waktu itu. Itu kan disiplin. Berjamaah, itu kan disiplin. Disiplin. Bagaimana kita
mendidik jasad kita di dalam kepatuhan kepada hadiratnya. Nah, dengan mendidik jasad itulah kemudian akan menjadi pengantar bagi kita untuk mendapatkan ma'rifat dan hakikat gitu. Jadi badan ini dididik, enggak dituruti semau-maunya badan ini. Jangan diikuti semau-maunya badan ini. Badan itu kan tergantung setirannya. Setirannya apa? Ya akal kita setirannya toh. Setirnya itu apa? Karena kodanya itu apa? Ya ruh kita. Jangan kemudian dibiarin saja. Jangan. Jangan. Itu yang disebut dengan tahdzibiz zahir, mendidik dimensi zahir diri kita. Dididik. Badan kita itu dididik. Sebab apa? Kalau tidak dididik, maka badan itu dikuasai oleh nafsu. Kalau dikuasai nafsu, semau-maunya sendiri. Dikuasai oleh nafsu itu. Jadi kita ya harus belajar untuk semakin menambah porsi pendidikan badan, pendidikan jasad. Tambah porsinya, tambah porsinya. Misalnya semalaman suntuk tidur, ya ditambah dong porsinya. Apalagi pas bulan Ramadan, bukan ditambah porsi tidurnya, ditambah porsi meleknya, porsi zikirnya, porsi ngajinya dan lain semacamnya ditambah. Enggak dibiarin terus saja, membiarkan di waktu malam itu diisi dengan dengkuran-dengkuran. Bukankah sudah sejak puluhan tahun yang lalu kita sukses belajar tidur malam itu? Sudah sukses. Dari dulu sudah sukses. Enggak diikut-ikuti terus. Gitu. Dididik badan itu perlu kita didik. Perlu kita didik. Badan dididik itu ya untuk kesehatan, untuk kebahagiaan kita sendiri. Ya makan nafsu itu sebagai kekuatan penghancur karena menghalang-halangi. Nafsu itu dididik, badan kita itu dididik. Makanya ketika awal-awal corona itu ya, itu kan ada himbauan untuk berjemur gitu toh. Nah itu dalam rangka mendidik badan sesungguhnya loh, biar tidak gampang-gampang ringkih gitu maksudnya. Berjemur, gak gampang ringkih, mendidik badan itu namanya. Biar nggak gampang sakit gitu loh. Walaisa, dan tidak ada warduhum, apa tujuan mereka itu, mereka yang hatinya ada penyakit, mintil kal mutaba'ah, dari mengikuti itu, illab dewa al fitnah, kecuali mencari-cari adanya kegaduhan. Jadi ya orang-orang yang hatinya berisi penyakit itu mencoba untuk menakwil-nakwilkan ayat mutasyabihat untuk menciptakan kegaduhan di tengah kehidupan masyarakat, gitu loh. Siapa bilang misalnya gitu ya, alif lam mim itu artinya alif Allah, lam Jibril, terus mim itu Muhammad. Kalau begitu ada persekutuan dong. Jadi dimaknai tersendiri sesuai dengan kemauan nafsunya masing-masing gitu loh. Itu yang disebut dengan hanya mencari-cari fitnah, mencari-cari kegaduhan. Ayo di sini. Mari. Di sini. Maju. Mari, di sini. Maju biar nggak dingin, ayo. Sini, maju. Nah. Aidala bi'iqa'il fitnah, mencari-cari terjadinya adanya fitnah, kegaduhan bainan nas, di antara umat manusia. Jadi ya, di saat orang-orang yang mendapat petunjuk itu menyebarkan kebenaran Al-Quran untuk kedamaian, untuk kemaslahatan kehidupan, nah ada sekelompok orang yang justru menyebarkan adanya makna dan pemahaman yang keliru untuk mendapatkan efek dari kegaduhan. Jadi ada kalanya ya, orang itu mengambil untung dari kegaduhan. Itu yang disebut dengan mengail di air yang keruh. Jadi
Makanya kalau dalam konteks sosial ada yang suka menciptakan berbagai macam kegaduhan. Sebab apa? Karena merasa diuntungkan dengan berlangsungnya kegaduhan itu. Itu yang disebut mengail di air yang keruh. Gitu. Jadi ketika orang lain itu merasa beruntung dengan adanya kedamaian, orang-orang yang berpenyakit ini justru sebaliknya merasa beruntung dengan adanya kegaduhan. Jadi dua kelompok yang berseberangan. Dan memang ada orang-orang yang rezekinya itu diperoleh lewat pintu kegaduhan. Jadi ada orang yang rezekinya rezeki panas, rezeki panas, lewatnya rezeki itu lewat pintu kegaduhan. Itu kan malapetaka itu sebenarnya. Karena itu walaupun rezeki itu datangnya dari Allah Ta'ala, tapi hati-hati. Kalau kita itu tidak memiliki kesiapan yang baik, boleh jadi Allah mengirim kepada kita rezeki yang haram. Fayarzukul halala wal harama. Allah itu bisa memberikan rezeki yang halal, bisa juga memberikan rezeki yang haram. Kalau orang itu tidak memiliki kesiapan untuk menerima rezeki yang halal, maka dia kemudian dikirimi rezeki haram karena satu-satunya kesiapan dia menerima rezeki yang haram. Entah dengan cara apa. Misalnya timbangan nggak jujur, kan takaran nggak benar, itu kan sesungguhnya rezeki juga dari Allah Ta'ala juga, tapi caranya salah. Itulah. Jadi karena itu jangan kemudian kita memandang bahwa setiap rezeki itu sama. Tidak. Rezeki itu tergantung kepada bagaimana cara kita mendapatkannya. Orang-orang yang senang kepada riba mengatakan bahwa riba itu ya sama saja, sejenis jual beli gitu loh. Innamal bai'u mithlur riba. Jual beli sama dengan riba. Ya padahal beda. Jauh beda. Jual beli itu dihalalkan, riba itu diharamkan, kan itu. Jadi tidak setiap rezeki yang deras mengalir itu pintunya adalah pintu kehalalan. Tidak setiap rezeki yang mengalir deras. Boleh jadi ada pintu keharaman yang menjadi sumber bagi seseorang untuk mendapatkan rezeki yang tidak berkah itu. Makanya berbeda ya antara rezeki yang berkah dan yang tidak berkah. Kalau rezeki yang tidak berkah itu seringkali tidak jelas habisnya untuk apa dan tidak mendapatkan kebahagiaan apapun dari rezeki itu. Tapi kalau rezeki yang berkah itu ya hanya tidak seberapa, tapi jelas pemakaiannya itu dalam kebaikan dan menciptakan adanya kebahagiaan. Berkah itu. Berkah itu. Apa artinya berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan lewat rezeki itu. Jadi kalau kita punya rezeki dan ternyata rezeki itu mengundang kebaikan, berarti itu rezeki berkah. Kalau kita punya rezeki, naudzubillah, dan rezeki itu tidak mengundang kebaikan, hanya untuk menggembalakan binatang nafsu di padang-padang kenikmatan, nah itu rezeki yang tidak berkah itu. Tidak berkah. Jadi hanya dinikmati oleh binatang nafsu kita sendiri. Tidak untuk kebaikan-kebaikan. Itu tidak berkah itu. Tidak berkah. Pertanggungjawabannya besar juga itu. Ifsada aqaidihim, demi merusak akidah mereka, an manhajit tauhid, dari adanya jalur ketauhidan. Jadi orang-orang yang hatinya berisi penyakit itu menyebarkan secara sembrono makna dari ayat-ayat mutasyabihat untuk menciptakan kegaduhan, untuk membelokkan akidah umat. Jadi dengan cara seperti itu mereka mengira bahwa diri mereka itu adalah hero, diri mereka itu adalah pahlawan. Padahal sesungguhnya gerakan mereka adalah gerakan kebatilan, gerakan yang serong. Jadi karena itu ya, ada kalangan orang ya yang dikit-dikit itu
mencap orang lain itu serong, mengecap orang lain bengkok. Dikit-dikit itu ngutip ayat. Padahal ngutip-ngutipnya itu juga tidak benar. Tapi itu merasa paling benar sudah. Nah, zaman seperti itu sudah tiba. Itu sudah paling benar. Padahal belum pernah belajar tentang ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran itu belum pernah belajar. Yang penting ada orang yang berselisih dengan orang itu, tempeli ayat itu loh. Seolah-olah dengan menempelkan ayat seperti itu, orang itu lantas menjadi mutlak benar. Oh tidak. Wa btigha ta'wili, orang-orang yang hatinya ada penyakit itu mencari-cari takwilnya ayat mutasyabihat, dicari-cari sendiri, dikarang-karang sendiri. Ayat-ayat mutasyabihat itu maknanya itu dikarang-karang sendiri. Ilama pada sesuatu yartadi yang menjadi relahi kepada itu maquluhum apa akal mereka, sampai akhirnya dianggap cocok oleh akal mereka. Oh ini anaknya ini aja gitu. Padahal dia sendiri tidak tahu apa-apa tentang maknanya itu, sebab berkaitan dengan ayat mutasyabihat, ayat yang samar maknanya, cuman Allah yang betul-betul paham, serta orang-orang yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya rata-rata nggak paham ayat-ayat mutasyabihat itu, ayat-ayat yang samar maknanya itu. Wa tashtahi, dan menginginkan kepada itu nufusum apa nafsu mereka, jadi sesuai dengan akal mereka, sesuai dengan nafsu mereka, sehingga walaupun sembrono apapun mereka menjelaskan tentang ayat-ayat mutasyabihat itu, maka itu dianggap cocok oleh nafsu mereka, dianggap cocok oleh akal mereka. Kal mubtadi'ati, seperti orang yang mengada-ngada berkaitan dengan pemaknaan terhadap Al-Quran. Jadi tidak belajar ilmu Al-Quran, tapi memberikan makna semau-mau perutnya sendiri terhadap Al-Quran. Begini begitu. Nah, orang seperti itu kalau diikuti habis. Makanya di zaman medsos seperti sekarang, hati-hati mencari guru. Enggak asal guru, enggak asal isinya Google itu, enggak asal setiap YouTube. Hati-hati. Nanti kemudian kita ngambil kesimpulan, padahal yang diikuti orang yang enggak benar. Loh, kita juga ikut terlempar kalau begitu. Tidak setiap penceramah itu kemudian baik untuk kita ikuti, enggak. Di zaman seperti sekarang, ada kalanya penceramah itu menjadikan kegiatannya sebagai profesi. Ada kalanya juga untuk menciptakan berbagai macam kegaduhan itu. Khadhala, moga-moga menghinakan hum kepada mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhalu, adapun keadaannya, annahu, sesungguhnya sya'an ma ya'lamu, tidaklah mengetahui ta'wilahu, terhadap takwilnya itu ayat mutasyabihat itu, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang betul-betul tahu itu Allah Ta'ala. Kalau kita manusia tidak tahu, nggak usah sok tahu, katakan saja tidak tahu, gitu loh. Jadi kan ada misalnya ya, orang-orang yang sok gaya, nggak tahu, mencoba untuk mencarikan jawaban yang bertele-tele biar dikira tahu. Ya kalau tidak tahu, nggak tahu itu aja, mestinya kan gitu. Makanya kata kita Hikam, kalau engkau menyaksikan orang, setiap ditanya apapun menjawab, apa saja, pastikan orang itu bodoh. Ditanya apa saja menjawab itu loh. Padahal ya, orang sekelasnya Imam Malik, Imam Syafi'i itu tidak setiap ditanya apapun terus menjawab, enggak. Dari sekian pertanyaan cuman ada beberapa yang dijawab, selebihnya enggak dijawab. Kenapa? Ya bilang enggak tahu gitu. Tidak kemudian dipaksakan untuk tahu. Kenapa? Sebab kalau merasa tidak tahu itu, diketahui tidak tahu, itu malu. Jadi karena
memandang dirinya pintar, cerdas, maka mengharuskan dirinya untuk menjawab setiap pertanyaan. Apa saja dijawab, walaupun jawabannya ngawur-ngawur. Jadi, mending kalau nggak tahu ya nggak tahu. Atau sependek pengetahuan saya cuman begini, selebihnya wallahu alam ya. Gitu kan. Itu baru orang yang bijak. Kalau nggak tahu, kalau tahu dijawab apa adanya. Ta'wilu kalamihi wallahu a'lam bissawab. Oke. Ayat ke-7 surat Ali Imran ini kita lanjutkan besok malam insyaallah. Semoga kajian kita ini bermanfaat dan barokah untuk diri kita. Moga-moga sisa umur kita lebih bermakna di hadapan Allah Ta'ala dan semakin berguna bagi kehidupan manusia. Moga-moga kita dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga kita sehat walafiat dan panjang umur. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga negeri kita Indonesia ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman